Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Akuntansi Ziswaf. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Nurmal Oktavia 1951030318 sebagai moderator. Kemudian ada Helda Aprilia 1951030267, Rahma Febrianti 1951030329, Resti Anggraini 1951030335. Yang pertama yaitu definisi akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan penganalisaan data-data keuangan suatu badan usaha untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai alat pengambilan keputusan. Dari definisi di atas, tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi suatu badan usaha untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang dihasilkan berguna bagi pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kedua yaitu definisi zakat. Zakat adalah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan sholat. Membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang memiliki harta sampai ada nisabnya. Menurut bahasa, zakat adalah tumbuh, bersih, berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah menyerahkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Materi selanjutnya, konsep pengakuan dan pengukuran asumsi dasar. Yang pertama, asumsi entitas. Asumsi entitas ekonomi ini mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban tertentu, seperti adanya pemisahan antara kekayaan unit usaha yang satu dan usaha yang lain, sehingga posisi keuangan dilaporkan secara jelas tiap unit usaha. Yang kedua, asumsi kelangkaan hidup. Dalam asumsi ini, perusahaan yang didirikan mempunyai umur yang tidak terbatas atau mempunyai umur yang panjang yang tidak terbatas dalam aktivitasnya. Yang ketiga, asumsi unit moneter. Asumsi ini mengandung arti bahwa perusahaan melakukan penilaian dan pengukuran berdasarkan pada satuan moneter yang menjadi ukurannya. Yang keempat, asumsi periodisitas. Dalam asumsi periodisitas mengandung arti bahwa pengukuran dan penilaian dalam aktivitas ekonomi atau operasional perusahaan dilakukan secara periode waktu. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi. Prinsip dasar akuntansi terbagi menjadi 4. Yang pertama, prinsip biaya historis, di mana prinsip ini menghendakinya digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, hutang, biaya, dan modal. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip ini digunakan karena sering terjadinya kesalahpahaman di dalam pengakuan pendapatan, sehingga mengakibatkan pendapatan dilaporkan terlalu tinggi atau rendah. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu adanya pemahaman yang jelas kapan suatu pendapatan itu diakui. Yang ketiga, prinsip perbandingan. Prinsip perbandingan menunjukkan bahwa besarnya pengeluaran sumber ekonomi harus diikuti dengan besarnya arus masuk sumber ekonomi kepada entitas. Ini mengandung prinsip cost and benefit, dalam arti setiap pengeluaran selalu memperhitungkan besarnya manfaat yang akan diterima. Yang keempat yaitu prinsip pengungkapan penuh. Manajemen selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil tidak terlepas dari informasi, sehingga informasi yang diperoleh manajemen harus benar-benar dapat diandalkan, yaitu informasi yang benar-benar menggambarkan informasi kondisi yang sebenarnya dan sangat memadai. Informasi yang memadai akan mempengaruhi keadaan pengambilan keputusan. Materi yang terakhir yaitu tentang kualitas informasi.
Menurut Statement of Financial nomor 2, karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah yang pertama relevan. Maksudnya adalah kapasitas informasi yang dapat mendorong suatu keputusan apabila dimanfaatkan oleh pemakai untuk memprediksi hasil di masa depan yang berdasarkan kejadian waktu lalu dan sekarang. Kemudian yang kedua adalah reliable, maksudnya adalah kualitas informasi yang dijamin bebas dari kesalahan dan penyimpangan atau bias, serta telah dinilai dan disajikan secara layak sesuai dengan tujuannya. Yang ketiga adalah daya banding, yaitu informasi yang dapat dibandingkan, menyajikan kesamaan dan perbedaan yang timbul dari kesamaan dasar dan perbedaan dasar dalam perusahaan, dan transaksinya tidak semata-mata dari perbedaan akuntansinya. Yang keempat yaitu konsistensi. Keseragaman dalam penetapan kebijaksanaan dalam prosedur akuntansi yang tidak berubah-ubah dari periode ke periode. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pembacaan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.